Zaman sekarang kayaknya semua orang udah punya sosial media, termasuk aku. Mungkin juga kalian tahu dampak positif dan negatif dari sosial media. Dan kali ini, aku kembali bercerita tentang pengalamanku. Gap that we were trying to fill, and now we're at 100,000 people. So who knows where we're going next? We're hoping to have many more universities by the fall, hopefully over 100 or 200. Companies do not get your act in order, none of us are going to have any privacy anymore. Ya seperti di judul, kenapa menurutku sosial media kejam? Karena banyak hal yang sangat menyedihkan, membingungkan, juga menyakitkan. Sebagai contoh, banyak temanku yang dulu sangat sering nge-share kebahagiaan di dalam sosial medianya. Namun apa yang terjadi sekarang? Dia lebih sering membagikan keresahan dalam hidupnya, menjelek-jelekkan orang lain. Juga sampai ada yang menghina orang tuanya sendiri. Dan itu di-share. Saya gak ada masalah loh. Saya itu di Gojek itu butuh kerja loh. Anak saya sakit, anak saya 2. Siapa? Kami itu tukang ojek. Kami itu hebat, kamu malah juga ditangkap. Bacot. Ngapain lo mana-mana ngomong? Padahal banyak orang yang memberikan arahan, saran bagaimana cara menggunakan sosial media dengan baik dan benar. Tapi apakah itu mengurangi tingkat kekejaman di dalam sosial media? No, tidak sama sekali. Semakin hari malah semakin bertambah. Hal yang begitu kecil aja bisa menjadi masalah yang besar. Zaman sekarang beda seperti yang dulu. Ketika kita dapat masalah, ya orang-orang terdekat aja yang tahu. Tapi sekarang bisa satu Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan satu dunia yang tahu. Tapi inti dari pembahasan yang akan gue sampaikan hari ini adalah kita sendiri. Kita nggak usah terlalu mikirin hidup orang lain. Karena yang kejam bukan ketika banyak orang lain yang menilai dan ngurusin hidup banyak orang lain di sosial media. Tapi ketika kita melupakan hidup kita sendiri, kita lupa dengan gaya kita ketika ngelihat orang lain. Kita lupa dengan kehidupan kita karena ngelihat kehidupan orang lain. Kita juga lupa kebahagiaan kita karena ngelihat kebahagiaan orang lain. Kita pasti sering bilang dan bertanya-tanya, kok hidup dia bisa enak banget ya? Kok dia bisa jalan-jalan terus ya? Sehingga kita lupa untuk bertanya, emang dia bisa kayak aku? Belanja ke warung, nongkrong di pinggir jalan sama teman-teman, liburan ke kampung, dan banyak hal yang lainnya itu nggak bisa dimilikin orang lain. Karena kalau kita ngelupain diri kita sendiri, itu bisa merugikan banyak orang dan bisa merugikan orang yang kita sayang. Oke, aku akan mencontohkan dari diriku sendiri. Ketika aku dapat masalah dan melihat cara orang di sosial media yang mempunyai masalah sama denganku, dengan menceritakan ke banyak orang, dan ternyata diberikan tanggapan yang sangat positif dari orang. Tapi apakah ketika aku melakukan hal yang sama akan diberikan tanggapan yang sama juga? Tidak, dan ada kemungkinan itu akan berpengaruh ketika aku punya anak nanti. Karena yang aku posting itu adalah jejak digital yang bisa diabadikan. Dan saat anakku nanti sedang bermain game atau ngumpul sama teman-temannya, dia bisa dibully, dihina, dan bisa mendapatkan tekanan yang sangat besar karena diriku. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Ya dengan cara kita masing-masing. Semua orang pasti berbeda cara mengatasinya. Ada yang membatasi sosial media, ada yang tidak memakai sosial media, dan ada juga yang memakai sosial media yang hanya sebagai hiburan. Dari pembahasan tadi, kita juga harus ingat bahwa ya sosial media sangat membantu kehidupan kita. Pekerjaan, pengetahuan, informasi, dan berbagai macam hal yang akan muncul di setiap harinya. Dan benar kata Bang Ferry Irwandi, salah satu idolaku, bahwa kita tidak bisa memungkiri untuk tetap memakai sosial media. Jadi apa kesimpulannya? Bukan sosial media yang kejam, tapi ketika kita melupakan diri kita sendiri, itu yang sangat kejam.